Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas 1 berarti yang di depannya. Sebelumnya materi saya sampaikan, anak-anak. Hai, terutama kelas 1 sudah kenal dengan kepala sekolahnya. Sudah kenal dengan kepala sekolahnya. Yang kelas 2 sampai kelas 6 siapa? Namanya Azimatul Amidah, dipanggil Bu Azimah. Ya, anak baik, seperti yang MPLS di tahun 2026 ini adalah namanya MPLS Rama. Ayo coba didengarkan anak-anak, dengarkan ya, soalnya suaranya ini nanti belanjangan sama yang di sana. Ya, apa artinya MPLS Rama? Berarti kegiatan siswa baru yang kegiatannya adalah aman, suasana belajarnya aman, nyaman, menyenangkan, dan tidak ada kekerasan atau namanya bullying. Jadi stop bullying. Apa sih bullying itu anak-anak? Apa? Ini ada gambar nangis. Ada yang gini diolok-olok ditunjuk. Apa bullying itu? Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bullying dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Anak, dengarkan. Yang Bu Azimah tanya kelas adik-adik kelas yang dulu, selama berapa hari ini? 4 hari ini ya. Selama 4 hari ini, hai anak kelas 1, adakah kakak kelas kalian yang melakukan kekerasan, mengolok-olok? Ada? Gak ada? Gak ada, bener? Diapakan sama kakak kelasnya? Diketawain. Diketawain, kenapa Pak diketawain? Enggak, ceritakan kenapa. Ini namanya juga berbagi cerita ya. Kenapa kok diketawain, kenapa sama kakak kelas? Karena lucu, imut. Oh, itu bukan bully, karena kakak kelasnya gemes ya, samean ya, gemes gitu loh, makanya itu ditertawa. Sekarang yang kelas 2 sampai kelas 6 harus jujur. Adakah, kan kemarin Bu Azimah sudah ngomong ya di upacara pembukaan, sudah tidak ada lagi kekerasan. Adakah selama 4 hari ini yang melakukan bullying ini bisa satu orang, bisa sekelompok? Adakah di antara anak-anak ini yang penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja? Adakah temannya yang melakukan penindasan atau kekerasan? Gak ada? Gak ada? Iya,
Ya, nggak ada, berarti sudah hebat semua. Berarti apa yang sudah disampaikan ke anak-anak langsung masuk ke mana? Telinga mana dulu? Terus masuknya kemana? Jangan masuk keluar, masuk ke telinga kiri. Kemana? Diolah di otak, ditanamkan di dalam hatinya. Oh, saya tidak boleh melakukan tindak kekerasan atau penindasan dengan sengaja, karena itu namanya adalah bullying. Jadi ada yang merasa saya ini kuat, saya hebat. Kakak kelasnya ini biasanya kelas 6. Yang kelas 6 mana? Sekarang bullying ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki loh, biasanya perempuan juga begitu. Jadi tidak boleh. Kalau yang di kelas 6 yang merasa kuat siapa? Udin, merasa kuat gak? Gak ya? Ya ya, semua sama hebat. Nah, tempat terjadinya bullying. Jadi anak-anak, tempat terjadinya bullying itu yang pertama cyber. Kalian di HP ngomong kata-kata yang menyinggung perasaan hati temannya, itu juga bullying. Ya, tidak boleh. Karena apa? Kemarin sudah disampaikan. Sobat sana bermedsos sudah ya? Oh nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara kalian untuk bersopan santun di medsos. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Afif kan, 5S, budaya 5S ya. Nah nanti dijelaskan gimana caranya sopan santun bermedsos. Ini penting karena ada namanya sekarang undang-undang IT. Undang-undang IT ini nanti kalau kalian yang kalian sakiti ini tidak diterima, kalian juga nanti kena undang-undangnya nanti juga pidana, masuk penjara. Mau enggak? Ya. Kedua, bullying ini juga bisa terjadi di rumah, misalnya antara sesama saudara. Saudaranya berapa? 3 bersaudara, punya adik 2. Novan ngolok-ngolok adiknya. Nah itu namanya adik gak terima terus nangis ya. Nah itu bisa terjadi. Berikutnya, tempat yang paling rawan adalah di sekolah. Nah ini di lingkungan masyarakat atau sekitarnya. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying itu ada 2. Bullying bersifat fisik sama bullying bersifat non fisik. Yang fisik seperti apa? Menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit. Nah, itu temannya karakter mencubit. Ya, ditampar. Mainan boleh, tapi jangan sampai melakukan kekerasan fisik. Pernah nggak di sini bertengkar sama temannya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Gelut-gelutan biasa itu, saya masih ada tak gelut-gelutan itu? Nggak ada. Yang ada adalah seperti di lagu rukun sama teman. Yang kedua, dengarkan sebentar aja. Yang kedua itu adalah bullying jenis non fisik. Itu bentuknya seperti apa? Mengancam, mempermalukan, mengganggu, memanggil dengan julukan. Misalnya yang sering terjadi adalah memanggil dengan julukan nama ayahnya, nama orang tuanya. Ada yang masih seperti itu? Ada yang masih seperti itu? Misalnya Udin, ayahnya namanya siapa? Ayahnya Udin namanya siapa?
Bair, boleh nggak itu? Itu sudah masuk kategori bullying. Laki-laki biasanya sering itu melihat elek, biasanya yang ngomongi perempuan. Nah itu juga masuk bullying. Kenapa? Yang diomongin jelek itu nggak terima, sakit hatinya, itu kan termasuk menyakiti hati temannya. Berarti itu juga namanya sudah kategori apalagi mengancam. Adakah yang di sini yang sering minta uang temannya buat jajan? Ayo, ada nggak? Hah? Tuh ada? Hah? Siapa? Mana ada? Ada. Loh kenapa kok minta uang temannya? Loh iya tak? Iya tak Mbak Den? Kenapa Mbak Den? Mau jajan? Mbak Dennya mana sih? Oh, kenapa? Pinjam atau minta? Minta, dikembalikan enggak? Siapa yang diminta tadi siapa? Yang dimintai siapa? Dimintai berapa? Loh kok banyak? Sudah dikembalikan? Bilangnya minta atau pinjam? Oh nggak dikasih. Oh nggak apa nggak dikasih. Terus yang sudah ngasih sudah dikembalikan? Oh sudah. Oh ini Mbak Adel, berarti caranya jangan minta temannya buat jajannya berapa sih Mbak? 10.000 kurang. Itu sudah banyak. Uang sakunya berapa anak? 10. Ada yang di atas 10.000? Gak boleh kan, sudah dikasih tahu kan, jajannya hanya 10.000. Masukkan lagi. Nek di atas itu kilo, lu pernah berapa? Lu kok akeh? 9.000. Ya, Mbak Adel kelas berapa? Kelas 2. Sering ya? Mbak Adel sudah tidak boleh lagi meminta. Mbak Adel hadap sini. Sudah tidak boleh lagi meminta uang jajan temannya, dan temannya yang diminta jangan boleh. Ya nak ya, nggak boleh. Nanti jatuhnya itu mengancam temannya untuk mengasih uang jajan. Uang yang dikasih ibu atau mamanya 10.000 ya dicukupkan jajannya. Kalau kurang, membawa hal dari rumah. Tapi di sini kan sudah dapat MBG. Ya, jajannya apa Mbak? Nah, ya sudah. Sebagai contoh, dan jangan diulangi lagi untuk semuanya. Ya, terutama kakak kelas biasanya merasa kuat, ya merasa saya ini paling kuat, nanti tak mintain jajan sama adik-adik kelasnya. Itu tidak boleh, karena itu juga termasuk bullying. Nanti kalau temannya sakit hati, dilaporkan ke bapak ibu gurunya. Kalau orang tuanya nggak terima, juga nanti bisa dilaporkan ke polisi. Ya, Badal ya, didengarkan ya. Oh, semua ngomong dia nggak didengarkan. Ya, didengarkan ya. 10.000 itu sudah cukup untuk beli jajan. Kasihan temannya yang dimintai jajannya berapa? 10.000. Sampai mintain 5.000. Yo kasihan, nanti jajannya
berkurang. Ya, anak-anak sudah tidak boleh lagi ya. Nah, ini korban bullying sering mengalami apa? Biasanya itu ada jangka panjang, ada jangka pendeknya. Dampaknya kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan dirinya merosot, takut ke sekolah, malu, trauma, menyendiri, takut salah, dan kadang itu kalau dia psikologisnya itu berat sekali bisa mengakibatkan stres. Beberapa tahun kemarin ada ya Bu Ani ya, di sini kemarin ya, sampai ada yang takut ke sekolah. Nah, karena apa? Ada pengancaman dari kakak kelasnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada seperti itu lagi ya, karena semua ini adalah keluarga besar, kalian semua ini adalah saudara ya, Nana ya. Nah, pelaku ini bagi pelaku, korbannya tadi itu penyebabnya ya ada stres, ada takut, tidak pede. Nah, pelakunya ini akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila melakukan kekerasan maupun mengancam anak lain. Dan ketika dewasa, pelaku ini memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Ini untuk pelaku, dengarkan. Untuk pelaku, kalau misalnya tadi sudah meminta jajan dan dituruti terus, meminta uang dan dituruti terus, nanti ketika akan dewasa akan menjadi potensi kriminal. Bisa jadi nanti jadi apa? Maling. Ya, suka mencuri juga atau suka mengancam, modelnya nanti kayak preman ya, kan suka meminta, jadi nggak boleh ya. Saksi, nah ini juga ada saksi buat anak-anak. Kalau ada temannya diperlakukan kekerasan atau diancam atau dicubit ya, apa dorong wis ana bullying, diapakan? Oh, sudah minta maaf, sudah langsung minta maaf. Lah ini anak-anak ya tindakan, tapi ini tidak sengaja melepaskan ini loh kepleknya dan langsung minta maaf. Sudah ya, sudah berikutnya ini dipahamkan anak-anak ya, cara mengatasi bullying di sekolah terutama. Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Gimana? Jihan yang mana Jihan? Loh, kenapa? Dipalaki apa? Minta apa? Minum senggol. Terus apa lagi? Ngelaki uang. Tak boleh. Nah ini termasuk ini loh, luar biasa kalau kejadian ngelaki uang temannya lah. Kok lah perempuan kabeh ibu. Kenapa nak? Kan saya bilang dari awal tadi, kekerasan biasanya itu kan laki-laki. Ini sekarang itu kalau kalian lihat di
belum itu justru yang suka membuli itu yang perempuan. Ini gawat ini ya. Pendidikan karakternya harus dijalankan ini ya. Ya. Sama Jian kenapa kok minta uang temannya? Uang jajannya berapa? 11.000 kan sudah banyak. Terus balonnya siapa? Terus, nah itu temannya bilang kalau berbohong kan nggak boleh. Gak yang meminta. Ya, Jihan. Yang mana? Karena meminta uang temannya buat jajan, yang pernah dimintai siapa? Nah ini yang sebagai saksinya atau apa boleh, nggak apa-apa, mumpung di sini. Yang pernah dimintai siapa? Kayak tadi itu temannya Adel. Oh saya pernah dimintai, tapi saya nggak mau. Siapa mau tadi? Lu benar tadi kan hanya nyenggol Milonya, berarti itu bukan bullying. Tapi kalau nggak sengaja, kalau Jihan meminta maaf, jadi apapun itu budayakan ketika kalian main sengaja maupun tidak harus bersopan santun dengan meminta maaf. Tadi itu loh pinter anak kelas 1. Ketika nggak sengaja ini kan keteknya langsung meminta maaf karena nggak sengaja. Dan ingat ya, berarti di kelas ada satu perhatian, meminta uang jajan buat dirinya sendiri ke temannya ya, itu tidak boleh. Kalau mulai hari ini, besok Bu Azimah dengar lagi ada temannya yang meminta jajan, gimana caranya? Langsung laporkan kepada orang tua atau guru. Kalau di sekolah, kalau kalian dapat bullying di sekolah, berarti lapornya kemana? Ke gurunya. Kalau di masyarakat, berarti lapornya di orang tuanya. Ya. Jadi tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kamu bukan orang yang lemah dan mudah ditindas. Nah, sudah. Anak, sekali lagi, karena MPLS Rama ini adalah kegiatan suasana belajar yang membuat anak-anak aman, nyaman, menyenangkan tanpa adanya tindak kekerasan. Jadi di sekolah ini, mulai hari ini kita harus sepakat stop bullying. Sekali lagi bersama-sama begini, stop bullying. Sekali lagi 1, 2, 3 stop bullying. Jadi karena ini adalah sudah jadi komitmen bersama semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 dan semua Bapak Ibu gurunya, bahwa hari ini kita sudah berkomitmen tidak ada lagi namanya bullying. Ya, jadi gimana? Saling menghormati dan menyayangi sesama. Jadi begitu materi dari bullying. Habis ini anak-anak bisa tanda tangan untuk berkomitmen bersama. Kalau ada setelahnya Bu Azimah dapati kalian melakukan bullying, nanti bisa dilaporkan oleh Bapak Ibu guru ke polisi. Itu ya? Ya? Sudah? Ada yang tanyakan anak-anak? Iya beneran, dilaporkan polisi beneran. Ya, ada yang nanyakan anak-anak? Kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sediakan